Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat edukasi. Sambil ngopi santai, pagi ini kita bahas tentang kuning pada bayi baru lahir yuk. Pasti ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muda yang baru lahiran pasti mengalami hal-hal cemas nih. Kuning nggak ya bayi saya? Nah, kita kumpas tuntas hari ini tentang kuning pada bayi baru lahir. Nah, ibu-ibu pasti waspada. Kapan sih kuning pada bayi ini harus kita tangani dengan baik? Kapan kuning itu adalah kuning fisiologis? Jadi hari ini kita bahas tentang kuning pada bayi baru lahir. Jadi, kuning pada bayi baru lahir itu tidak selalu adalah hal yang patologis, hal yang harus dicurigai, harus diwaspadai. Tidak selalu, karena pada umumnya kuning pada bayi baru lahir itu adalah ada kondisi yang namanya kondisi fisiologis. Hal yang wajar pada bayi yang baru lahir, khususnya pada umur 1 minggu pertama kelahiran. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa bagaimana kuningnya, sampai di mana kuningnya, hari keberapa muncul kuningnya. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang kapan kita harus waspada. Kalau kuning yang harus kita waspadai itu tentu kuning yang muncul pada hari pertama kehidupan, sudah kelihatan kuningnya. Yang kuning pada bayi itu dimulai dari mata, dari wajah, kemudian turun ke perut sampai ke kaki. Nah, kalau pada hari-hari pertama kehidupan, di 3 hari pertama kehidupan kuning sudah sampai ke kaki, itu tentu bukan hal yang normal, tentu bukan hal yang fisiologis. Lalu kapan dok dikatakan kuning itu adalah hal yang fisiologis pada bayi baru lahir, hal yang natural, yang normal pada bayi baru lahir? Jadi kuning yang terjadi pada bayi baru lahir itu di atas 3 hari itu udah mulai kelihatan bayang-bayang kuning di wajahnya, kemudian pelan-pelan turun. Nah, tapi kuningnya itu tidak sampai ke kaki, dan kuning itu akan hilang 1 minggu pertama pada bayi cukup bulan, dan pada bayi yang kurang bulan itu akan hilang pada 2 minggu pertama. Tetapi kondisi yang fisiologis ini adalah ketika bayinya minumnya baik, buang air kecilnya banyak, bayinya well done lah, bayinya gerakan aktif segala macam, itu artinya kuning yang fisiologis, yang cuman ibu-ibu perlu memberikan ASI yang cukup. Setiap 3 jam sekali ibu berikan ASI kepada bayinya, lalu kita bantu dengan jemur. Apakah jemur bisa mengurangi kuning? Nah, itu adalah stigma yang agak-agak sedikit keliru. Jadi sebenarnya kita harapkan dari jemur pagi ini adalah kita harapkan adanya paparan vitamin D yang sangat baik untuk bayi. Lalu setelah kita jemur bayinya itu, bayi ini akan merasa haus sehingga dia akan menyusui jauh lebih banyak. Yang mengurai kuning pada bayi ini hanyalah ASI. Hanyalah minuman yang diminum oleh bayi, dalam hal ini adalah ASI yang terbaik untuk bayi. Itu yang mempercepat mengurai kuning pada bayi. Nah, itu bayi fisiologis, di mana buang air kecilnya normal, berat badannya nambahnya banyak, terus bayinya menyusuinya aktif, tidur seperti biasa, buang air besarnya juga oke. Nah, itu adalah hal yang fisiologis. Kalau ibu-ibu jumpa seperti itu tuh nggak usah khawatir, kasih ASI, jemur pagi gitu, seperti biasa, melakukan bayi yang biasa. Yang perlu ibu pantau adalah toleransi minum, kemampuan minum dari bayi, itu yang ibu-ibu muda sekalian pantau semua ya. Lalu kalau kuning yang patologis yang harus diwaspadai tadi yang saya bilang, bahwa di 1 hari pertama, 2 hari pertama itu udah langsung jeblok kuningnya. Kuning dari kaki, dari muka langsung udah sampai ke kaki di awal-awal kehidupan. Nah, itu segera konsultasi ke dokter anak, Bu, supaya kita melakukan pemeriksaan yang namanya kadar bilirubin. Kadar bilirubin ini adalah kadar kuning pada tubuh bayi, dan ada jumlah-jumlah tertentu yang kadar bilirubinnya harus kita lakukan terapi di rumah sakit, seperti terapi sinar. Nah, itu nanti kita lihat kadar bilirubin di hari keberapa kita periksa dan berapa jumlahnya. Jadi tidak strict harus kadar bilirubin 10 harus disinar, enggak, tergantung hari apa yang kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau yang harus kita sinar itu mungkin kalau di awal-awal kehidupan, di hari-hari pertama itu kadar bilirubinnya 7 tapi dia terjadi di hari pertama, itu wajib hukumnya kita lakukan penyinaran. Atau kadar bilirubinnya lebih tinggi dari itu mungkin tidak hanya cukup dengan sinar, tetapi terapi-terapi lainnya yang lebih invasif untuk segera menurunkan kadar kuning pada bayi ini.
seperti itu. Terus bayi yang hari pertama nggak terlalu kuning, tapi hari kedua ketiga kuningnya sangat cepat terjadi, langsung terjadi dari mata langsung cepat turun ke kaki, itu juga wajib kita lakukan pemeriksaan kadar bilirubin. Bayi mulai malas minum, bayi tidur-tidur saja, buang air kecil sedikit, buang air kecil berwarna kuning pekat. Nah, itu juga hal-hal yang harus diwaspadai pada bayi dan harus segera kita lakukan pemeriksaan ke dokter terdekat. Atau kalau mau langsung pemeriksaan kadar bilirubin juga boleh, periksa saja kadar bilirubin total, bilirubin indirect, nanti kita konsulkan ke dokternya. Di situ dokternya akan memutuskan apakah bayi ini bisa di rumah saja sambil kita lakukan terapi ASI dengan jumlah yang cukup, atau bayi perlu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penyinaran. Demikian edukasi bayi kuning dari saya, Dr. Darni Fayanti, spesialis anak konsultan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.